Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah saudara-saudari memperhatikan penjual kue putu keliling yang menjual dagangannya sore menjelang malam dari satu gang ke gang yang lain? Ketika masih kanak-kanak, saya dan teman-teman sering menggodai mereka dengan lawakan konyol bahwa ada bintang jatuh dengan ekor panjang yang menawan. Atau terkadang kami mengatakan ada pesawat yang bertabrakan di langit. Kami memang tidak berharap si penjual menjadi penasaran lalu mendongak melihat ke langit. Tentu saja hal itu tidak akan pernah terjadi. Maksud kami hanya bercanda dan tidak ingin mencelakai. Dari cara bercanda kami, sebenarnya terlihat perbedaan kemampuan di antara kami dengan si penjual, di mana kami bebas menggerakkan kepala ke segala arah, sementara si penjual hanya terpaku ke satu arah. Jangankan mendongak, menoleh pun harus diikuti dengan menggerakkan badan. Jika tidak hati-hati, bisa jadi dagangannya jatuh berantakan. Keterbatasan gerak dan sudut pandang ini juga dimiliki oleh seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak. Melihat perempuan itu, Tuhan Yesus lalu memanggil dia, lalu meletakkan tangannya atas perempuan itu dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Sebenarnya tidak hanya sekali ini Tuhan Yesus mengadakan mujizat penyembuhan. Keempat Injil memberikan banyak kesaksian tentang mujizat penyembuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus melakukan penyembuhan secara khusus terhadap perempuan yang telah 18 tahun bungkuk punggungnya. Dampak penyembuhan tersebut sungguh luar biasa, sebab seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Itulah mujizat, yaitu orang yang menerima dapat memberikan respon dan memuliakan Allah.
matahari pagi akan menjadi mujizat bagi orang yang menerima dan merespon dengan ungkapan syukur. Namun, matahari tidak akan menjadi mujizat bagi kita yang bangun kesiangan, lalu tergesa-gesa pergi kerja atau pergi belajar ke sekolah. Sarapan saja tidak sempat, apalagi berdoa dan bersyukur. Saudara-saudari yang terkasih, seorang perempuan yang sebelumnya mengalami keterbatasan gerak dan pandang, sekarang telah mengalami pemulihan dan memuliakan Allah. Visi rohaninya diubah oleh campur tangan Tuhan. Visi rohani yang bungkuk dan terbatas telah diperbaharui dan diperluas oleh Tuhan Yesus. Dia dapat melihat sekelilingnya dengan lebih bebas daripada sebelumnya. Dia telah menerima pembebasan karena ikatannya telah dilepaskan. Lalu, bagaimanakah dengan kita? Sebagai orang-orang beriman Kristiani yang telah dibebaskan dari dosa, mampukah kita mengubah visi rohani dan memperluasnya? Kita harus dapat memperluas cara pandang yang sempit terhadap fanatisme dan fundamentalisme. Kita perlu melihat keadaan sekeliling, lalu menoleh ke segala arah dan mulai peduli. Peduli terhadap ketidakberesan di lingkungan sendiri, terhadap pasangan, anak, orang tua, tetangga, dan semua orang yang seiman maupun tidak. Lebih luas lagi, peduli terhadap alam dan lingkungan, terhadap tugas belajar dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Mampukah kita berdiri tegak menatap pengharapan dalam Tuhan? Sekaranglah saatnya, tegakkan visi dan muliakanlah Allah, agar semakin banyak orang bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, berkenanlah mengutus Roh-Mu mendatangi kami, dan jadikanlah kami putra dan putri-Mu yang tinggal di dunia ini dengan bebas serta penuh rasa syukur. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.